Halo semuanya, balik lagi di channel Teknoza ID. Jadi ini dia Poco M3, entry level killer baru dari Poco yang udah mulai dijual di Indonesia. Buat yang penasaran gimana performa dari smartphone yang punya chipset Snapdragon 662 ini, pastiin tonton videonya sampai habis. Sebelum dimulai mau disclaimer dulu kalau varian yang saya pakai adalah RAM 4GB. Untuk jaringan internetnya saya pakai WiFi dari IndiHome dan ruangan tanpa AC. Baterainya start dari 99% dengan kecerahan layar di setting auto brightness. Untuk ROM MIUI 12-nya saya juga udah lakukan update software ke MIUI 12.0.4 terbaru. Jadi bisa sekalian kita tes performa dari MIUI 12 kalau dipakai gaming. Dan terakhir saya juga udah aktifin fitur power monitor untuk memantau pergerakan FPS selama gaming berlangsung. Dan udah disiapin juga termogan untuk memantau suhu. Oke semua, kalau udah siap langsung aja kita mulai videonya. Buat fans Mobile Legends, siapa sangka chipset Snapdragon 662 di Poco M3 ini ternyata bisa sangat dioptimalkan buat main Mobile Legends. Gak perlu utak-utik lagi, Poco M3 by default bisa langsung dapat aktifin high frame rate mode dengan setting grafis di posisi high dan opsi lainnya di rata kanan. Sepanjang gameplay, game ini smooth dan lancar, gak ada masalah. FPS yang terpantau di power monitor ada di angka 55-60 fps. Dan untuk respon layar sentuhnya sendiri juga enak, nggak ada kendala sama sekali. Selama 30 menit permainan, baterai berkurang hanya 5% dari 99% ke 94%. Sementara untuk temperatur suhu, Poco M3 ada di kisaran suhu 42-43 derajat Celcius. Berita yang bagus juga untuk fans dari Arena of Valor atau AOV. Poco M3 juga udah optimal untuk game ini karena mode high frame rate-nya bisa diaktifin dengan settingan grafis mentok di Ultra. 30 menit mainin AOV di Poco M3 bisa dibilang nyaman banget karena FPS-nya lebih stabil dan terjaga di 60 fps. Lebih stabil dibandingkan Mobile Legends, ditambah respon layar sentuhnya juga hampir nggak pernah lelet ngerespon perintah jari kita. Hampir 30 menit dipakai main AOV, baterai yang terpakai sebanyak 5% aja dari 94% ke sisa 91%. Pengecekan suhu lewat termogan. Poco M3 masih adem di angka 40-41 derajat Celcius dan sangat rekomen banget buat dipakai main AOV dengan durasi yang panjang. Kita lanjut ke Pro Evolution Soccer 2021. Ada sedikit catatan buat game ini. Meski di menu setup Poco M3 bisa ditaruh grafis di posisi high dan juga 60 fps, tapi sebenarnya game ini nggak ramah kalau dipaksain grafis paling tinggi, karena efek dari gameplaynya bisa sangat nggak nyaman. Power monitor mencatat PES 2021 di setting high hanya bisa jalan antara 22-27 fps dan nggak pernah bisa nyentuh angka 30 fps. Nah, sebaliknya kalau ditaruh di posisi grafis paling rendah, gameplaynya akan jauh lebih nyaman karena bisa dapat antara 58-60 fps. Meski pakai setting grafis rendah, secara visual gameplaynya tetap bagus karena resolusi layar Poco M3 udah Full HD+. Main PES 2021 selama 30 menit baterainya berkurang sebanyak 5% dari 89% ke 84% dengan suhu terpantau stabil di angka 41 derajat Celcius. Kita pindah ke game FPS. Buat yang main PUBG Mobile di smartphone ini nggak bisa terlalu berharap dapat setup tinggi seperti di Helio G70 ke atas, karena Snapdragon 662 di sini hanya bisa dapat smooth high secara default. Jadi kalau mau dipaksa ke smooth ekstrim harus pakai config dari GFX Tools. Buat yang terbiasa main pakai gyroscope, sayangnya Poco M3 hanya ngandelin gyroscope by software, jadi lumayan ada respon yang delay. Sebagai entry level smartphone bisa jalanin PUBG Mobile stabil di 30-35 fps, udah bisa dibilang lebih dari cukup. Selama kalian bukan gamer hardcore, Poco M3 akan aman-aman aja buat dipakai ngegame. Apalagi kualitas layarnya bisa kasih visual yang baik. Catatan tambahan buat yang main pakai lebih dari 2 jari supaya segera ganti screen guard bawaannya yang agak keset dan gampang nempel sidik jari.
Konsumsi baterai selama 30 menit, Poco M3 ngabisin baterai dari 84% ke 80%. Sementara temperaturnya cukup adem dan stabil di suhu 37 derajat Celcius. Masih di game FPS yang lain, Call of Duty Mobile di Poco M3 bisa di-set grafis very high dan juga frame rate high. Emang sih bukan setting terbaik untuk main CODM, tapi ini udah lebih dari cukup untuk di kelas entry level. Gameplay di Poco M3 masih bisa kasih pergerakan yang cukup mulus di mode multiplayer. Nggak ada stuttering dan lag yang parah. Cuma emang masih ada sedikit gejala frame drop antara 35 sampai 45 fps di power monitornya, yang secara pemakaian menurut saya masih wajar dan nggak terlalu mengganggu jalannya permainan. Pemakaian selama 30 menit baterai tersisa dari 80% ke 77% atau hanya makan daya sebesar 3% aja. Plus suhu yang terpantau juga relatif adem di angka 40 derajat Celcius. Masih suka mainin Honkai Impact? Nah, Poco M3 ini masih sanggup mainin game ini dengan setting video di posisi high, frame rate 60 fps dan opsi lainnya bisa diaktifin. Meskipun sistemnya langsung kasih peringatan untuk jaga kestabilan game, setup by defaultnya ada di posisi low. Nah, kalau dengan setting high, Poco M3 sangat kewalahan jalanin game ini karena hampir nggak bisa nyentuh angka 30 fps dan lebih sering frame drop antara 22 sampai 27 fps yang bikin gameplaynya jadi kurang smooth. Sementara kalau kita taruh di rekomendasi setupnya yaitu low, gameplay Honkai Impact ini jadi jauh lebih nyaman buat dijalanin Poco M3 karena bisa dilihat di power monitor, fps yang didapat bisa lebih tinggi di kisaran 33 fps sampai 44 fps. Meski ya agak naik turun nggak stabil, tapi seenggaknya udah lebih baik. Dipakai main selama 30 menit dari posisi awal 77%, baterainya sisa di 73% dengan rata-rata suhu yang bisa didapat di angka 40 derajat Celcius. Akhirnya sampai juga di Genshin Impact, game yang bakal jadi cobaan berat buat Poco M3. Masuk ke menu setting grafis. Rekomendasi dari sistemnya, Poco M3 ini hanya bisa dapat grafis di posisi low dan itulah setup terbaik buat mainin game ini, dan jangan pernah coba-coba dirubah ke level yang lebih tinggi karena bisa-bisa bikin game ini hampir-hampir nggak bisa dimainin. Semua keluhan yang biasa kita temuin pas lagi ngegame, misalnya lagging, frame skip, stuttering, sampai layar sentuh yang mendadak delay, semuanya campur aduk jadi satu di game ini dengan FPS ekstrim yang bisa sampai nyentuh angka 15 fps. Tapi kalau kita taruh di setup semestinya yaitu low grafis dengan 30 fps, maka game ini akan lebih mendingan buat dimainin. FPS-nya bisa dapat lebih tinggi sampai ke 27 fps, meski kadang masih suka frame drop di bawah 20 fps kalau situasi war-nya dengan banyak karakter. Tapi inilah performa maksimal yang bisa dikasih Poco M3 buat Genshin Impact. Nggak kurang, nggak lebih. Saya pribadi nggak bisa nyaman main lama-lama khusus di game ini dan cuma bisa bertahan 10 menit aja dengan pemakaian baterai di 3%. Sementara untuk kontrol temperatur suhunya, Poco M3 ada di suhu 41 derajat Celcius. Nah, jadi kesimpulan buat Poco M3 untuk sesi gaming test. Smartphone ini jelas banget posisinya ada di entry level dengan milih pakai chipset Snapdragon 662 yang meski karakternya bukan chipset terkencang di kelasnya, tapi sebagian besar game bisa berjalan cukup lancar dan optimal meski di settingan bawah. Kecuali Genshin Impact yang emang punya level yang sedikit lebih berat.
Saya nggak ketemu masalah sama sekali soal respon layar sentuhnya kecuali pas frame skip parah di tes Genshin Impact. Soal temperatur suhunya juga lumayan terkendali dan selama pengetesan gaming kurang lebih 3 jam, konsumsi baterainya makan daya sebesar 26% aja, yang pastinya akan lebih banyak makan daya kalau pakai internet seluler. Oke guys, sekian dulu video gaming test dari Poco M3. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Stepian dari Teknosa ID. Pamit.